Meskipun sudah rilis Hen 11 dan sudah banyak yang jual untuk firmware ini, tapi mungkin banyak juga ya teman-teman yang sedikit ragu ya untuk mencobanya. Nah, di sini saya mencoba membeli PS4 firmware 11 lengkap dengan alat aktivasinya. Oke, Sobat PS Arena, di video ini saya mau unboxing ya untuk PS4 Hen di firmware 11 lengkap dengan alat aktivasinya ya, yang umumnya itu dijual dengan STB. Ada juga yang dijual tanpa STB-nya, jadi mesinnya saja. Nanti kita alat aktivatornya atau STB-nya itu kita beli terpisah. Ada juga seperti itu, tapi ini saya beli lengkap ya semua. Dan sebelumnya saya mau jelaskan ya buat teman-teman yang mungkin baru tahu PS4 Hen. Kalau di PS3 itu kan adanya CFV dan Hen ya. Kalau di PS4 itu adanya Hen saja. Namun setiap Hen itu berbeda-beda. Ada Hen 505, 672, 702, 755, 900 dan sekarang yang 1100 ya. Mungkin hanya 672 dan 505 yang mirip untuk aktivasinya. Tapi untuk kedua Hen tersebut sudah sangat langka ya barangnya. Kalaupun ada itu harganya mungkin lebih mahal. Dan jika budget yang kalian siapkan untuk beli PS4 Hen ini terbatas, mungkin ini ya untuk solusi alternatifnya. Kita bisa coba untuk beli yang Hen 11 ini. Harganya lebih terjangkau ya dari Hen yang lain. Namun untuk kualitasnya itu sama aja ya untuk mesin, hanya beda di cara aktivasinya. Dan menurut saya Hen 11 ini tidaklah rumit seperti yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan simak video unboxing ini sampai akhir. Oke, setelah saya buka kardusnya, fokus saya langsung tertuju pada alat aktivasinya ya. Di stikernya ini tertulis ya auto aktivator firmware 1100 Gold Hen. Dan sebenarnya ini adalah STB ya, untuk tipenya ini HG680. Tapi ini bukan sembarang STB yang langsung kita bisa pakai ya. Jadi untuk membuat alat aktivator ini diperlukan langkah-langkah lainnya. Dan untuk kelengkapan lainnya secara keseluruhan itu sama ya pada umumnya. Di sini sticknya OP ya, dan saya milih yang satu stick ya. Ada kabel cas sticknya, lalu di sini ada adaptor untuk STB-nya ya, untuk alat aktivatornya tadi. Lalu ini untuk kabel powernya, cukup bagus untuk kualitas kabelnya. Kabel HDMI-nya standar ya, dan ini adalah kabel LAN untuk menghubungkan dari alat aktivator tadi ke PS4-nya. Oke, dan sekarang kita lanjut ya untuk melihat unit konsolnya. Ya, di sini dikasih yang warna putih ya. Kemarin penjual sudah konfirmasi sebelumnya. Untuk yang hitam itu sudah habis. Tapi saya nggak kecewa ya, ini mulus sekali untuk warna putihnya. Dan ini modelnya seri CUH 1200A. Ini untuk segel voidnya, dan sepertinya ini asli. Dan berikut ya untuk secara keseluruhan kelengkapan paket pembeliannya. Oke, lanjut untuk skema pemasangannya. Di sini kabelan sudah terhubung ya antara STB dan PS4-nya, dan adaptor powernya jangan lupa dipasang ya. Oke, lanjut sekarang kita akan tes untuk menyalakannya. Di sini STB-nya jangan lupa kita nyalakan powernya. Di belakang STB-nya itu ada tombol ya. Nah ini. Nah sudah nyala seperti ini ya. Sekarang kita coba tes ya untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dengan handnya itu aktif. Nah ini sudah saya kasih timer. Oke, di sini videonya saya percepat ya, karena waktunya itu sekitar 2 menit ya, bisa kurang bisa lebih. Nah ini sudah aktif. Kita lihat ya, sudah aktif ini. Nah goldnya sudah muncul. Kita lihat ya, 1 menit, sekitar 1 menit 23 detik. Itu bisa kurang bisa lebih ya untuk lamanya aktivasi, nggak tentu. Oke, jadi itu ya untuk cara aktivasi Hen 1100. Dan ini nggak selalu dilakukan seperti ini kalau kita mau nyalakan PS4 nya. Kalau teman-teman sering main atau pakai rental, saya sarankan pakai mode istirahat saja ya kalau sudah
aktif seperti ini, seperti biasa sama seperti 900 dan hand yang lainnya. Kalau kita matikan cukup ke mode istirahat saja, supaya kalau kita nyalakan nggak perlu aktivasi seperti ini lagi. Oke, jadi untuk PS4 Hand 1100 ini punya kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya untuk kelebihannya diantaranya adalah firmware yang digunakan itu adalah 1100. Jadi banyak game yang nggak perlu backport lagi. Walaupun nantinya juga kita butuh backport ya untuk game yang di atas 1100, tapi tidak sebanyak dengan backport yang harus dibutuhkan untuk firmware 900, apalagi yang di bawahnya seperti 672 dan 505. Lalu kelebihan yang kedua adalah di sini kita nggak perlu colok cabut flash disk. Untuk 900 kita perlu colok cabut flash disk, ataupun pakai auto dongle itu juga perlu colok flash disk ya di USB-nya. Dan itu juga perlu masuk browser, sedangkan yang 1100 ini kita hanya nunggu beberapa menit saja tanpa harus pasang flash disk, tanpa perlu harus masuk browser juga untuk aktivasi handnya. Lalu apa ya untuk kekurangan dari Hand 1100 ini? Menurut saya hanya STB atau alat aktivator ini ya yang terlihat kurang minimalis saja. Lalu juga untuk Hand 1100 ini nggak semua seri PS4 bisa support. Ada beberapa seri tertentu yang nggak support ya untuk Hand 11 ini, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Tapi kalau teman-teman beli PS4-nya itu sudah lengkap, jadi sekaligus dengan alat aktivatornya atau STB-nya, itu sudah pasti support ya, penjual sudah pasti mencobanya dulu. Dan jika teman-teman pengen tahu untuk harga PS4 yang saya beli ini, nanti saya tambahkan link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, dan mungkin itu aja ya untuk unboxing dan review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video PS Arena selanjutnya.